Pertama, boneka Mandy. Mandy adalah boneka yang diberikan dari seorang penyumbang pada tahun 1991 untuk museum di British Columbia. Tidak lagi aman karena boneka Mandy sering berbuat ulah. Beberapa di antaranya yaitu suara tangisan bayi, banyak benda yang hilang, dan beberapa staf kantor melihat Mandy berkedip. Peristiwa menyeramkan ini membuat boneka Mandy harus disimpan dan dilindungi oleh doa-doa khusus. Kedua, boneka Leta. Berdasarkan informasi paranormal, boneka Leta usianya sudah 200 tahun. Boneka ini diberikan oleh seorang Gypsy Romania untuk anaknya yang tenggelam. Atas rasa kehilangan itu, Gypsy yakin kalau arwah anaknya telah berpindah ke boneka Leta. Boneka Leta tampak seperti manusia. Di bawah kulit rambutnya bahkan ada benda seperti otak. Konon, boneka ini diberi nama Leta karena sering berteriak dan berkata Leta meow. Lantas, atas peristiwa yang menyeramkan ini boneka Leta sering menciptakan kejadian horor. Berapa di antaranya? Hujan turun tiap kali Leta dibawa keluar rumah. Semua foto-foto di dalam rumah berjatuhan ketika ada boneka Leta. Sama seperti boneka berhantu lainnya, Leta bisa bergerak sendiri dan berpindah posisi. Ketiga, boneka Okiku. Boneka berhantu yang nampak lucu ini semula diberikan oleh seorang kakak berusia 17 tahun untuk adiknya yang berusia 2 tahun. Nama adiknya adalah Okiku. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-1918. Setelah 1 tahun berlalu, Okiku meninggal karena flu yang mematikan. Lantas keluarga itu menamai boneka itu sebagai Okiku. Sang keluarga percaya bahwa arwah Okiku telah masuk dalam boneka. Setiap tahun, rambut boneka Okiku akan dipotong. Ada yang mengatakan bahwa rambut yang tumbuh dari boneka Okiku adalah rambut manusia sungguhan. Keempat, boneka Joliet. Konon, boneka Joliet sangat disayangi oleh sebuah keluarga. Lantaran boneka Joliet berisi 4 arwah anak laki-laki dari keluarga mereka yang telah meninggal. Dahulu nenek moyang mereka melahirkan seorang anak laki-laki, tapi 3 hari kemudian anak laki-laki itu meninggal. Peristiwa ini terus berulang hingga generasi yang keempat. Tidak jarang, sang keluarga mendengar tangisan dari boneka itu. Kelima, boneka voodoo zombie. Boneka voodoo didapatkan dari seorang wanita yang tinggal di Texas. Ia membelinya dari sebuah situs online eBay. Penjual sudah memperingatkan kalau boneka voodoo tidak boleh dikeluarkan dari plastik, tapi sang wanita tidak menghiraukan peringatan dari penjual. Lantas, boneka voodoo sering hadir dalam mimpi wanita itu dan mencoba membunuhnya. Sudah menjualnya berkali-kali, tapi boneka voodoo terus muncul di rumahnya lagi. Keenam, boneka Katya. Konon, boneka ini diberikan oleh seorang selir Rusia pada tahun ke-1730. Sang selir melahirkan anak laki-laki untuk raja. Nahas yang lahir adalah seorang anak perempuan dengan tubuh yang cacat. Lantas, sang bayi dibakar hidup-hidup. Lantaran sedih sang selir membuat boneka dengan abu, bayinya, dan campuran porselen keramik. Saat ini boneka Katya masih disimpan karena membawa kutukan. Ketujuh, boneka pupa. Dalam bahasa lain, pupa berarti boneka. Boneka pupa kini disimpan dalam sebuah kotak kaca. Tidak jarang, jika ada orang yang mendekat pupa, akan mengetok kaca kotaknya. Dahulu, pupa dimiliki oleh seorang kekek. Ia adalah pembuat boneka pupa sendiri pada tahun 1928. Sang kekek sering berkata pada cucunya bahwa pupa bisa diajak bicara. Sang kekek meninggal, boneka pupa tampak kesepian dan menghantui isi rumah.